Assalamualaikum dan sanak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membuat rekomendasi tempat makan atau kuliner yang enak di kota Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan kota Padang. Nah, sekarang giliran kota Padang Panjang. Nah, inilah dia 10 tempat makan atau kuliner paling enak di kota Padang Panjang. Tempat pertama yang kita rekomendasikan yaitu Pasar Kubu Gadang. Ya, pasar ini terletak di Desa Wisata Kubu Gadang. Di sini banyak dijual beraneka ragam makanan tradisional yang cocok sekali untuk menu sarapan pagi. Pasar Kubu Gadang ini bukanya setiap hari Minggu pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di sini juga sering diadakan event budaya dan olahraga untuk memeriahkan Pasar Kubu Gadang ini. Di sini juga dijual menu sarapan pagi yang rasanya lezat sekali, tentu saja khas Minang seperti katupek pitala, katupek gulai tunjang, katupek gulai cancang, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau berbelanja di sini mesti menukarkan uang biasa dengan koin khusus yang dipakai untuk berbelanja di Pasar Kubu Gadang ini. Nah, sebagai teman menyantap nasi kabaka ini, jadi kita pesan minuman kawa daun. Rekomendasi kedua, tempat makan atau kuliner yang paling enak di kota Padang Panjang. Nah, inilah dia, nasi kabaka. Kuliner nasi kabaka ini diawali dari kebiasaan atau tradisi perempuan Minangkabau yang biasa membungkus sendiri nasi untuk bekal anggota keluarganya yang akan pergi, baik pergi ke sawah maupun pergi merantau, pergi berburu, ataupun bagi anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Nah, berawal dari kebiasaan ini, beberapa warung di Kota Padang Panjang menangkap peluang ini untuk bisnis ya. Jadi mereka membuka khusus menjual nasi kabaka. Karena nasi kabaka ini diperuntukkan nasi untuk bekal di jalan, maka cara membungkusnya juga punya teknik tersendiri di mana menggunakan daun pisang yang sudah dipanaskan atau disangrai. Nah, lauk yang dipilih juga lauk yang tahan lama dan tidak cepat basi, biasanya lauk yang digoreng atau direbus. Nah, kemudian tidak disarankan menggunakan kuah karena kuah itu akan membuat nasinya akan cepat menjadi basi. Nasi kabaka ini banyak diminati bagi bapak-bapak yang ingin pergi berburu ataupun bagi masyarakat yang ingin pergi berwisata. Jadi bisa beli nasi di Padang Panjang ini untuk bekal ya. Nasi kabaka ini akan lebih nikmat dimakan beberapa jam setelah dibungkus, ya, agar sambal lado yang digunakan meresap ke dalam nasinya itu dan wangi daun pisang itu berbaur dengan nasinya. Jadi rasanya lama bana. Jengkolnya. Rekomendasi ketiga dari tempat makan yang paling enak di Padang Panjang. Nah, rumah makan ini tergolong rumah makan yang besar dan menunya juga beragam dan banyak pilihan ya. Nah, inilah dia rumah makan Pak Datu. Ini kalio jengkol atau jariang. Nah, ini dendeng lambok ya dengan cabai hijau. Nah, kalau mampir di sini jangan lupa pesan gulai tunjangnya yang lama bana. Di samping itu ada juga dendeng cabai hijau yang disiram minyak tanah atau minyak kelapa. Selain beraneka ragam menu yang rasanya lama, nah rumah makan ini juga nyaman ya dan luas, cocok sekali untuk membawa kolega Anda untuk makan bersama di sini. Besar ya dendengnya? Besar daripada makan biasa. Iya, ukurannya besar ya, dan crispy ya. Betul. Nah, ini adalah rekomendasi keempat tempat makan yang paling enak di Padang Panjang. Nah, siapa yang tidak kenal dengan rumah makan yang satu ini karena sudah legendaris dan telah lama berdiri ya. Inilah rumah makan Gumarang. Ya, enak ya. Gulai korma ya.
Rumah makan Gumarang ini terkenal dengan masakan dagingnya yang rasanya lama bana. Ditambah lagi dengan daging dari Padang Panjang yang memang terkenal kesegarannya dan rasanya yang enak. Nah, masakan seperti gulai daging, gulai kalio, rendang, dendeng, babe, dan berbagai jenis masakan olahan daging memang andalannya di sini. Nah, kalau ingin menikmati masakan daging khas Urang Dare atau khas Padang Panjang, datang saja ke rumah makan Gumarang. Atau usus kuahnya. Tempat makan kelima yang kami rekomendasikan di Kota Padang Panjang ini letaknya agak sedikit tersembunyi ya, dikelilingi oleh areal persawahan dan sejuknya udara Padang Panjang. Di sini kita makan lesehan ya. Inilah dia Pondok Baselo Baramas. Dendeng, ayam kecap, dendeng. Di Pondok Baselo Baramas ini tentu saja menunya rasanya lama ya. Tapi yang paling juara itu yang banyak dipesan yaitu dendeng asoknya. Ya, dendeng asok terbuat dari daging sapi atau daging kerbau yang didendeng, kemudian dikeringkan dengan cara diasapkan, kemudian baru digoreng dan diberi sambal lado. Jadi begitu kita gigit dendengnya, wangi dari asapnya dan bumbunya itu begitu tercium dan menambah nafsu makan. Ya, selain itu makan di Baramas ini kita nggak perlu was-was ya, karena haragonya itu manenggang kata orang Minang, atau harganya itu pas sekali di kantong. Jadi tambah sip makan di sini. Tempat makan keenam yang kami rekomendasikan. Nah, rumah makan ini sudah populer ya karena terletak di jalan lintas Padang Panjang menuju Bukit Tinggi. Inilah dia rumah makan Ayah Badarun. Rumah makan Ayah Badarun ini selain tempatnya yang luas dan nyaman, hidangannya atau menunya juga banyak pilihan. Jadi kalau kesini sering bingung ya mau makan pakai apa karena begitu banyaknya makanan yang dihidangkan. Yang menyenangkan makan di rumah makan atau restoran Ayah Badarun ini, kalau kita lagi tidak ingin makan nasi Padang, di sini juga disediakan pilihan menu seperti beraneka ragam bubur, gado-gado, aneka jus dan minuman yang bisa kita pesan untuk makan bersantap ataupun hidangan penutup. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan tempat makan yang satu ini? Nah, rekomendasi ketujuh ini wajib ya dikunjungi kalau ke Padang Panjang. Inilah dia, Sate Mak Sukur. Ya, sate paling populer dan terkenal di daerah Padang Panjang. Saking terkenalnya sate Mak Sukur ini, bahkan Presiden RI juga pernah mampir makan di sini. Ada Jokowi, SBY dan juga Yusuf Kala. Ada lumuran bawangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pas lewat atau singgah ke Kota Padang Panjang dan ingin makan sate yang enak, datang saja ke Sate Mak Sukur. Rumah makan yang ke-8 yang kita rekomendasikan ini beberapa waktu lalu pernah jadi viral ya, karena pernah dikunjungi oleh YouTuber terkenal di Indonesia yaitu Next Carlos dan MG Dalenov. Apalagi kalau bukan Ampera tanpa nama. Ternyata isi satu ikatan kecil itu banyak itu. Ya. Kalau makan di rumah makan Ampera tanpa nama ini jangan sampai kalap ya, karena begitu banyaknya hidangan yang ada di sini. Jenisnya babatnya tebal gitu ya. Kan kalau babat ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, Ampera tanpa nama ini bukanya pada sore hari sampai tengah malam ya. Dan makin malam tempat ini justru makin ramai dikunjungi. Dan letaknya di Pasar Kuliner Padang Panjang. telurnya. Baunya itu wangi sekali. Bau serikayanya itu.
Nah, kalau tadi kita sudah mencicipi nasi Padang yang lama di rumah makan Gumarang. Nah, persis di sebelahnya itu ada yang namanya restoran Gumarang. Nah, restoran ini ala buffet ya. Jadi di sini banyak dijual berbagai jenis makanan khas Minangkabau, mulai dari nasi goreng, mie rebus, teh talu, dan beraneka ragam bubur yang dijual di restoran Gumarang. Mata sapi ya. Pada sapi nih. Jadi mie-nya itu pipih gitu ya. Mie kuning. Ya, mie kuning yang pipih gitu. Jadi bukan Indomie ya. Ya, restoran Gumarang ini boleh dibilang tempat nongkrongnya atau hangoutnya orang Padang Panjang ya. Dan di sini ada satu menu yang spesial ya yang kita suka, yaitu menu katan Srikaya. Nah itu, tadi ketannya, sari kayunya. Nah, kita mau tes sini gimana rasanya. Nah, bagi penggemar teh talua, nah di sini teh taluanya rasanya juga juara ya, kental dan wow, manis rasanya. Dan ada juga menu ketan alpukat dan es tebaknya yang wow, mantap rasanya. Dan yang suka bubur kampiun di sini juga ada. Dan inilah dia rekomendasi pamungkas atau terakhir ya, tempat makan yang enak di Kota Padang Panjang. Nah, inilah tempatnya, yaitu di Pasar Kuliner Padang Panjang. Ya, Pasar Kuliner Padang Panjang ini letaknya di sepanjang jalan di depan lapangan kantin Kota Padang Panjang. Bukanya sore hari sampai dengan tengah malam. Di Pasar Kuliner Padang Panjang ini tidak melulu dijual masakan Minang atau masakan khas Padang ya. Di sini juga dijual sate Madura, bakso, ayam penyet, pecel lele, dan kuliner hits atau kekinian. Nah, makin malam pasar ini justru makin ramai yang datang untuk makan atau mencari makanan di sini ya. Dan harganya juga wow, harganya murah meriah. Ya, dari Pasar Kuliner Padang Panjang kami akhiri 10 tempat makan atau kuliner paling enak di Kota Padang Panjang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.